بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahil Karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati guru kita, kiai kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Marzuki. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita yang insya Allah akan menyampaikan tausiah kultumnya kepada kita semuanya. Moga-moga kita semuanya mendapatkan rahmat, mendapatkan ilmu yang bermanfaat insya Allah buat bekal kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan, yang kami hormati para orang tua kami, para jamaah, bapak ibu yang hadir pada sore ini menjelang berbuka puasa. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Alhamdulillah tak terasa kita sudah melaksanakan puasa 10 hari, 11 hari ya, alhamdulillah. Tidak terasa. Sebentar lagi lebaran insya Allah. Moga-moga nyampe umur kita. Amin ya robbal alamin. Moga-moga niat langkah kita dari rumah ke majelis ini dicatat oleh Allah menjadi amal soleh, menjadi kebaikan yang insya Allah kelak kita akan memetiknya, kita akan mengambil pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah teladan kita, yakni Nabi besar Muhammad, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita semuanya yang insya Allah kita masih istiqomah di dalam menjalankan sunnah dan ajarannya. Moga kita semuanya tergolongkan umat yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang kami muliakan, sebelum dilanjut ke kultum,
Kita sama-sama buka pengajian ini dengan bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang kedua, kita bacakan kalam ilahi yang insya Allah akan dibacakan oleh Ananda Dafa, yang akan dibacakan surat Al-Baqarah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zayyidul Quran bi aswatikum. Kami ucapkan terima kasih kepada anda Bapak yang telah membacakan Al-Quran surah Al-Baqarah tentang puasa. Mudah-mudahan kita yang mendengarkannya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita semuanya kelak mudah-mudahan tergolongkan ashabul Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita dengarkan, kita simak kultum yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Marzuki SE. Waktu dan segala kehormatan kami persilahkan dengan waktu yang seluas-luasnya. Untung aja saya sudah dicuci emosinya, kalau enggak saya labrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan beberapa saat menjelang buka puasa kita duduk bersama-sama, bukan mendengarkan ceramahnya Kiai Haji, tapi nunggu selesainya iftar di tata. Ya. Alhamdulillah. Syukur Allah berikan kepada kita kesempatan bisa duduk-duduk bersama dalam rangka menyiapkan atau menciptakan kesan kita kumpul-kumpul di majlis yang mulia. Kita sih bukan nyumpahin ini ya Pak Isaprodin, enggak nyumpahin, beneran. Kalau ternyata di antara kita nanti malam ada yang dipanggil Allah, maka kata Pak Suryadi, kemarin baru aja duduk sebelah saya katanya. Kesannya apa? Kesannya apa? Bagus, baik kan? Ngaji. Tapi kalau Pak, kemarin gue bilang juga masih nongkrong aja di pinggir warung tuh. Waktunya adzan juga masih nongkrong aja, kan gak enak. Tapi kalau kita bikin kesan enak itu, orang belum apa-apa aja sudah senang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemarin duduk sebelah saya. Iya kan? Kemarin duduk sebelah saya. Masya Allah, insya Allah usul khotimah. Itulah kita hidup itu harus menciptakan kesan supaya ketika kita dipanggil Allah, yang tertinggal adalah kesan kebaikan. Selesai dengan ngaji kita kan? Iya. Gitu. Ya Pak Gunawan. Kita itu duduk-duduk kumpul-kumpul di majelis taklim, di tempat kebaikan-kebaikan dalam rangka membuat jejak, membuat asar, ya kan? Contoh Saibul Kahfi, ketika dikejar raja, lari ke gua, bersembunyi 903 tahun, baru dikenang orang. Kita juga begitu insya Allah. Dulu kalau minggu kedua bulan Ramadan itu yang ngasih ceramah Bapak Kiai Haji Marzuki katanya.
Iya kan? Sebelah kiri biasanya tuh nyender Pak Haji Idul Karim. Kan enak ceritanya tuh. Iya kan? Engkong lo dulu kalau taklim pasti nyender, mesti ngantuk juga. Jadi ceritanya itu bagus, Pak. Kita itu kan begitu, hidup harus meninggalkan cerita yang bagus. Daripada meninggal sedang terima bansos kan nggak bagus juga gitu. Santai saja. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab perjuangan beliau sampai-sampai beliau giginya patah, berlumuran darah semata-mata agar kalimat tauhid sampai kepada kita. Makanya kalau kita mengenal tentang Rasul maka baca selawatnya kita akan semangat. Kenapa? Bagian Rasul nggak minta apa-apa, semata-mata agar kalimat tauhid itu sampai kepada kita. Kakinya berlumuran darah ketika ke Taif, ketika perang Badar giginya patah, perang Uhud giginya patah. Jadi alangkah pelitnya kita kalau kita malas bersalat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Yang berbahagia, saya ini tadi datang 5:30. Rencana saya memang mau baca kitab, waktunya cukup. Sekarang tinggal 10 menit doang, ya kan? Jadi kita alihkan aja masalahnya kan gitu. Tapi nggak apa-apa. Kita baca satu hadis, tabarukan kepada baginda Rasulullah SAW. Kita diberikan Allah keluasan untuk menerima. Karena saya lihat di sini semuanya golongannya golongan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Keberatan. Lah, artinya apa sih? Kan bukan doa, itu kan kita ini mengakui bahwa kita ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Terus kenapa kalau kita ada mengucapkan begitu kepada orang sehat seolah lu doain gua, ya enggak? Ini harus dirubah mindset kita, ya enggak Pak Baleon? Kita kok takut doain gua mati loh? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita itu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Kenapa kita mesti marah kalau ada orang bilang begitu? Innalillahi, kan enggak. Gitu. Jadi justru itu untuk mengingat bahwa kita itu tidak punya apa-apa kecuali apa yang diberikan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah. Baik. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallam yaqul qala Allah tabaraka wa taala ya ibni Adam innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Ya ibni Adam law balaghat dunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ya ibni Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya thumma laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rahu Tirmidzi. Waalaikumsalam. Waduh kelewatan satu episode Pak Yono. Dengeran? Mantap. Takut innalillahi ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ini kata Allah nih, cuman bukan Al-Quran. Ini disebut dengan hadis qudsi. Hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai setinggi langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya aku mengampunimu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa hampir sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Hebat enggak tuh Pak Haji Karim?
kemaha luasan pengampunan Allah. Kenapa saya bisa bawakan ini? Usia kita tuh memang di usia innalillahi. Usia di usia istighfar. Jadi jangan lagi kita memikirkan makanan enak. Gigi kita juga nggak sanggup. Betul nggak? Iya. Nggak lagi kita memikirkan pakaian yang bagus. Muka kita udah peot. Nggak ada yang memandang juga. Yang kita pikirkan ini. Banyak ini kalau dibahas nih nggak habis-habis sampai subuh. Dalam hadis lain dijelaskan, mana sih tadi ya Rabbi, bahwasannya ada seorang hamba melakukan perbuatan kesalahan-kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini nih kalau santri dadakan ya. Gak ketemu lagi. Kita sampai 3 kali memohon kepada Allah. Allah berjanji, lakukan apa saja yang kamu kehendaki. Asal kamu datang kepadaku dan minta ampun, niscaya aku ampuni. Sudah diampuni, berbuat salah lagi siangnya, malamnya, menghadap kepada Allah, nangis lagi, Allah ampuni. Jadi artinya apa? Kita jangan merasa, wah, sudah tanggung saya mah. Udahlah, dosa saya udah sebesar, semua pelakuan sudah saya jalani. Zina, naudzubillah min dzalik, saya sudah alami. Judi, mabok, segala macam, nyolong, ada macam-macam. Bahkan istri tetangga pun saya liatin kan gitu. Udah macam-macam. Tapi masih sehat. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Teruslah meminta ampun. Akhirnya hadisnya ketemu ini, ya kan? Adnaba abdun dan ban qafaqala Allahumma firli dambi faqala tabaraka wa ta'ala adnaba abdi damban fa'alima anna lahu rabban yaghfirud damba wa yakhudu bidambi summa ada fa adnaba faqala ay rabbi firli dambi faqala tabaraka wa ta'ala abdi adnaba damban fa'alima anna lahu rabban yaghfirud damba wa yakhudu bidambi summa ada fa'adnaba faqala ay rabbi firli dambi faqala tabaraka wa ta'ala adnaba abdi damban fa'alima anna lahu rabban yaghfirud damba wa yakhudu bidambi i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Seorang hamba mengerjakan dosa, kemudian berkata, ya Allah, ampunilah aku. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, hambaku mengerjakan dosa. Dan dia tahu bahwa ia mempunyai Rabb, mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan kelak menyiksanya. Itu Allah tuh. Jadi ketika seorang hamba itu berdosa, terus mengakui dosanya, minta ampunan kepada Allah, Allah senang, Allah ampuni. Karena kata Allah apa? Dia melakukan dosa, tapi dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang akan mengampuninya, maka dia bermohon kepada Tuhannya, maka aku ampuni. Dan dia tahu dia berbuat dosa, paham bahwa dia akan disiksa oleh Sang Penciptanya, makanya dia minta ampunan, maka Allah ampuni. Yang dasar manusia yang disebut dengan tobat sambal itu kan, wah pedes, besok mah ya Pak Ji ya, dikit nih serang dikit lah kan, serang dikit ada rezekian, kita nggak pernah nanya nah rezeki dari mana, dibagi kantongnya aja kan gitu. Penyakit orang kantoran biasanya begitu Pak Ji ya. Iya. Orang kantoran begitu. Dulu Alhamdulillah dulu, sekarang masih sehat, kita masih kesempatan. Makanya saya bawakan ini supaya pas buat kelas kita kan gitu.
Kemudian hamba tersebut berbuat dosa lagi, lalu berkata, wahai Robku, ampunilah dosaku. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hambaku berbuat dosa dan dia tahu bahwa ia memiliki Rob yang mengampuni dosa dan menyiksa karenanya. Terus begitu lagi. Kemudian hamba tersebut berbuat dosa lagi, lalu berkata, wahai Robku, ampunilah dosaku. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hambaku berbuat dosa dan dia tahu bahwa ia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menyiksa karenanya. Akhirnya Allah, berbuatlah sesuka engkau, aku telah mengampunimu. Jadi artinya kita nggak usah putus asa. Kalau kata istrinya kemarin katanya tobat bang, nggak mau lagi mabok, sekarang pulang mabok, ya bertobat lagi. Pulang-pulang kata Pak Ismail, aduh tadi ini nih, tadi naik sepeda tanggung sampai duhur kesiangan yang telat, ya Allah ampuni, besok telat lagi, tapi tetap aja sholat, tetap minta ampun. Jadi jangan putus asa ketika kita terselip melakukan kesalahan dosa, jangan ragu, jangan waduh nanti, langsung istighfar, minta ampun kepada Allah, salat taubat kalau dosanya besar, kalau dosanya khilaf kecil baca istighfar. Dan Allah, kata Nabi, Allah tidak suka dengan orang yang terus-menerus melakukan dosa. Wailul lil musirrina alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Celakalah bagi orang-orang yang terus-menerus mengerjakan apa yang telah mereka kerjakan, padahal mereka tahu. Nah, ini yang enggak disukai kan gitu. Meskipun Allah itu Maha Pemurah, kalau sudah tahu ya berusaha sekuat mungkin untuk ditinggalkan. Jangan terus-terusan kita mengamalkan dosanya. Cuma yang berbahagia, kita sering diajarkan untuk senantiasa beristighfar, bertobat. Kadang-kadang saya sendiri suka, kalau bahasanya Pak Baliut, Pak Surya, apa sih yang disebut dengan istighfar, apa yang disebut dengan tobat? Apakah istighfar saya cukup atau tobat saya cukup? Kita suka bingung. Dalam beberapa literatur yang saya baca dan pengertian saya terima, ternyata istighfar itu adalah suatu sikap perbuatan pengakuan atas segala kekhilafan di masa lalu yang sudah lewat. Ya Allah, dulu saya ngambil lontong yang ngambil 2, ngaku 3. Zaman sekolah ya, ya enggak? Iya. Iya enggak? Ada nggak yang gitu? Hah? Semuanya? Iya kan? Itu kan masa lalu kita. Masa lalu. Kampusnya juga sudah bubar. Iya kan? Sekolah juga udah nggak tahu di mana. Ya. Oh, pengalaman Pak Marzi enggak, saya alhamdulillah. Enggak sekali. Nah, itu kan kita nggak tahu orangnya. Padahal hukumnya adalah kita harus mengembalikannya karena itu berurusan dengan hak Adam. Itu gimana persoalan kayak begitu? Ya kan? Mungkin kalau orang yang senang perantau kan pernah di mana kan ada aja mungkin ninggalin ya tadi itu kan makan 2 ngaku 3 kan gitu, sisa. Terus bagaimana itu tobatnya? Padahal syaratnya tobat adalah harus mengembalikan. Nah, para guru mengajarkan kepada kita, ya sudah, kalau kita ada rezeki, kita sedekah untuk atas nama orang yang kita dolimi. Ya Allah, saya membayarkan infak dan sedekah ini pahalanya untuk orang yang dulu saya dolimi. Karena kita nggak tahu. Dan terus memohonkan ampun untuk orang itu kepada Allah. Jadi ya terus yang saya lakukan, jadi ya Allah, ampuni orang-orang yang saya dolimi, baik dengan perkataan, pandangan, dan sikap, ya kan? Ampuni orang-orang yang pernah saya ambil haknya, yang dengan tanpa izin, dan tingkatkan derajat mereka di sisimu, sehingga mereka kelak tidak meminta pertanggungjawaban kepadaku di hadapanmu. Diulang-ulang sampai nangis kalau tahu orang kita bayangin. Itu adalah bagian usaha kita untuk memperoleh pengampunan.
Hasilnya bagaimana? Wallahu alam, nggak tahu. Tapi kita minta kepada Allah. Kita berinfak untuk atas nama orang-orang yang kita ambil haknya. Kita mintakan ampun untuk orang-orang yang kita ambil haknya, dan kita doakan supaya dia dinaikkan derajatnya di sisi Allah, agar dengan harapan mereka tidak lagi menuntut balas kelak di yaumil mizan, di yaumil qiyamah, di hadapan Allah. Karena nggak mungkin pada saat itu kita membalasnya. Jadi kita perbanyak permohonan ampun untuk mereka-mereka yang sudah kita dolimi. Kalau kita tahu orangnya, ya kita sebut namanya, si A bin Sa. Kalau nggak tahu, ya Allahumma firlil muslimin wal muslimat. Nah, ini makanya kenapa kita tuh kalau berdoa harus membawa itu. Karena banyak orang-orang di luar sana yang memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, yang kita tidak mampu membalasnya, yaitu dengan permohonan ampun. Itulah yang disebut dengan permohonan ampun, yang dilafadzkan dengan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, aku bertobat. Apa itu bertobat? Bertobat itu adalah menghentikan pekerjaan-pekerjaan, amaliyah-amaliyah yang selama ini kita lakukan ternyata buruk. Bertobat. Ya sana, gua nggak makan sambal lagi nih, pedas banget. Itu bertobat namanya, tapi nggak makan lagi, bener. Begitu juga, ya mungkin sosial kita nih interaksi sudah berkurang, dosanya berkurang lagi Karim ya. Interaksi dengan lingkungan sudah berkurang karena emang keadaan, bukan, kantong kita udah kurang. Kalau visi nggak biar kurang, dia kalau duit banyak mah ya bisa pesen maksi ya, bisa pesen ojek kan, antar kemana, makan kemana masih bisa. Tapi karena sudah keterbatasan macam-macam, kita nyengir-nyengir di perempuan yang cakep juga mereka geli. Ada peot-peot begitu katanya, masih godain saya. Ya, duit banyak, tapi begitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah wa atubu ilaih. Semenjak saya nggak kerja, saya jarang ngaca, beneran aja ngaca. Jadi masih gagap perasaan, begitu ngaca, astagfirullahaladzim, bentuknya udah nggak karu-karuan, banyak dempulan gitu. Kayak gitu terus kita nengok-nengok orang, malah kita jadi dibenciin orang, Baji Karim. Apalagi ya kakek-kakek katanya gitu. Nah itu ya kan. Jadi taubat itu kita berjanji dan berusaha sekuat mungkin untuk meninggalkan amaliyah-amaliyah yang tidak mendatangkan manfaat, bahkan mendatangkan laknat. Itu taubat. Jadi kalau kita cuma istighfar aja berarti kita sombong. Makanya dilanjutkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Saya dengar pengajian-pengajian di sana cuma istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kata Adik Hidayat, itu orang-orang yang sedang terburu-buru dalam perjalanan, menuju naik pesawat buru-buru, mau naik kereta buru-buru, maka sambil astagfirullah, astagfirullah. Tapi kalau yang tidak ada kerjaan, ya lengkaplah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu redaksinya banyak ternyata istighfar itu. Gitu. Berapa menit lagi? Silama. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Istighfar untuk masa lalu yang kita lakukan, dan taubat adalah pekerjaan-pekerjaan yang harus kita tinggalkan yang akan datang. Jadi kita inventarisir. Dulu saya kalau makan, nah kita sedikit lari ke atas. Kalau makan nih, meskipun sudah ada daging, kalau nggak ada kerupuk, pasti tengok-tengok kan gitu. Ternyata itu nggak boleh kata guru kita kan. Kalau sudah ada di situ, udah jangan bilang, Mak, sambal nggak ada nih. Udah ada cabai jadi sambal, ya kan? Gitu. Jadi kita harus memperbaiki diri kita, terutama maaf, nggak tahu deh, mungkin bapak menggaji saya doang. Jadi kalau sudah tua ini memang kita kalau tidak didasari dengan keimanan dan akhlak bapak, kita banyak ngeluh hidup, betul nggak? Betul. Kita pengennya emosi, betul nggak? Saya sudah belajar dulu waktu masih muda ngeladen orang tua. Jadi emang orang tua itu selalu pengennya didengar. Ternyata kita juga sudah tahu begitu. Ya enggak? Dulu orang tua saya bilang, nanti kamu ngalamin. Begitu. Jadi baru ngomong ini, ngomong lagi. Nah, karena kita sudah tahu, kita harus tahan.
Kalau enggak nanti kita anak-anak kita jadi sebel kan, emosi. Iya. Itu nanya lagi ya Pak. Bagaimana tanya? Banyakan istighfar. Iya, banyakan istighfar. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar ditanya, Rasulullah, istighfar apa yang harus saya baca di dalam sholat? Nah, ini juga dicari lagi nih kita nih, ya Allah ya Rabbi. Rabbi inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Nah, itu sesuai kita di sholat. Ini ntar kita lagi cara ini. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku ini telah menganiaya diriku dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Karenanya ampunilah dosa-dosaku dengan ampunanmu darimu dan berilah rahmat kepadaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini yang hebat kita baca ketika menjelang sahur. Menjelang sahur Pak Jikarim, hadirkan hati kita. Akui dan bayangkan dosa-dosa kita. Cuma gimana ngebayanginnya, orang banyakan banget ya. Ngebayanginnya susah. Sebelah mana, ya kan? Makanya di sana ada katakan baik yang saya ketahui dan yang saya tidak ketahui. Ya kan? Ya Allah, ya kita bahasa Indonesia biar mantep kan gitu. Udah umur segini, dosa saya banyak ya Allah. Dosa mulut, dosa mata, dosa perut masuk yang subhat. Ya mudah-mudahan yang haram enggak ya. Kalau haram kan biasanya jelas. Yang subhat ini, karena subhat itu bisa datang dari bentuknya, dari zatnya maupun dari sumbernya. Iya kan? Pak Hila kasih saya rezeki, ada sedikit rezeki, nggak tanya Pak Hila habis ngepret kan gitu kan. habis maksa orang, lo habis dapat bagi dong, nah bagi lagi. Nah itu kan masuk kita subhat, ya kan? Nggak tahu, kalau halal mah jelas. Nah ini yang bahaya nih. Ya kita, kenapa di dalam surat Ad-Dukhan itu ya Allah ya Rahman. Nantilah kalau kita kayak mulai kita bahas itikaf yang namanya, aduh astagfirullahaladzim, buah itu yang dimasukkan ke dalam perut itu perutnya pecah. Itu buat orang-orang yang dulu ketika hidup makan yang haram, makan yang subhat. Setelah pecah, Allah sampaikan lagi, dibentuk lagi Pak Haji Karim. Kasih minuman dari cairan timah, bubrah perut kita, dijadikan lagi, ditarik rambut kita, diseret, dilemparkan ke dalam neraka, dalam surat Dukhan tuh. Makanya di dalam apa itu bukunya Pak Kiai itu ada, kalau kita salat taubat itu 4 rakaat. Rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Waqiah, dan yang berikutnya Ad-Dukhan dan Tabarok. Kalau kita mau coba boleh, itu paling teler ya. Itu. Jadi disebutkan di situ. Nah itu kita bayangin, ya Allah seandainya Engkau tidak mengampuni, udah habis ya, alhamdulillah udah habis, 2 menit lagi. Kalau Allah nggak ngampuni, Masya Allah, luar biasa betapa kita celakanya. Oleh karena itu, mari kita lafadzkan Rabbi inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan mindik warhamni innaka ghafurur rahim. Jadi pesan saya, mumpung kita masih kasih sehat, perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita dan akhirnya kita menghadap kepadanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakallahu khairan katsira atas ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan insya Allah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, tinggal 2 menit lagi kita persiapan untuk berbuka. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.
Silakan Pak ngambil bagian